Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Gembala setempat, dan juga selamat pagi kepada sidang jemaat GBI Kima. Tuhan Yesus begitu mengasihi kepada kita semua. Pagi hari ini sudah tidak terasa saya sudah 2 kali datang di tempat ini. Dan saya berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan Bapak Gembala kepada kami. Dan juga saya ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan ya di dalam kehidupan kami. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik ya. Mungkin saudara juga punya pengalaman pribadi, baik daripada kesaksian yang saya berikan dan juga kepada saudara-saudara yang punya kesaksian secara pribadi. Saya tahun 2002 saudara ya, ada sahabat saya, kebetulan bapaknya seorang pendeta dan di Lombok, Mataram. Bapaknya itu sering kami undang pelayanan keluar daerah di salah satu gereja Pentakosta. Dan pada waktu itu tahun 2002 bulan Januari, saya dengar pas saya posisi baru pulang dari Lombok ke Makassar. Dan saya kaget saudara, bahwa di bulan Januari tahun 2002 ada pesawat yang mungkin saudara pernah dengar, Garuda, yang mendarat mati mesin, sementara perjalanan dari Lombok menuju Jogja transit dan menuju Jakarta dan mendarat di Bengawan Solo. Dan salah satu anak pendeta yang ada di dalam pesawat tersebut. Tapi luar biasa saudara, itulah yang menjadikan suatu kesaksian. Menurut kesaksian pada anaknya, jadi satu pramugari yang meninggal pada waktu duduk di belakang tersedot, yang lain itu selamat. Dan dia menyaksikan pada waktu itu bahwa setelah dia lihat itu pada waktu mesin mati sudah diumumkan saudara di atas pesawat, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi, hanya berdoa dan memuji Tuhan di atas pesawat. Dan cukup lama saudara. Tapi itulah dikatakan bahwa kuasa doa itu begitu besar. Dan setelah kejadian itu saya ingat tahun 2002, tahun 2007, hal yang hampir sama hanya berbeda kelasnya saudara, saya alami. Pada waktu saya menuju ke Balikpapan, saya membawa tamu saudara. Waktu di Balikpapan itu saya mau menuju, setelah selesai meeting, saya mau balik, saya bawa tamu dan saya dari Balikpapan menuju Surabaya. Waktu itu kami melihat saya pakai bukan Garuda, pakai pesawat Star Air. Dan cuaca cukup baik saudara. Saya hanya curiga pada waktu kena namanya naik pesawat, mungkin karena saya sering berangkat dengan pesawat, jadi saya tuh sangat takut kalau sudah menghadapi namanya cuaca buruk. Tiap hari saudara kalau saya mau berangkat, sebelum saya berangkat untuk besok pagi, karena saya sudah suka mengambil pesawat kalau pagi sekali. Dan di situ saya hanya malam selalu hanya berdoa, dan saya sering telepon kepada teman saya, hamba-hamba Tuhan, untuk membantu di dalam perjalanan kami. Karena pesawat yang kami tumpangi sudah bermacam model saudara, mulai dari yang turun ke air juga mendarat di air di tambang emas di Lombok. Jadi pada waktu itu saya lihat saudara, cuaca baik tapi warna langitnya agak pink.
Tiba-tiba, saudara, pilot itu mengatakan pasang seat belt. Sudah mulai hati gemetar. Dan setelah pasang seat belt, saudara, apa yang terjadi? Kena turbulen, udara hampa. Pesawat posisi saya lihat begini, saudara, itu tiba-tiba jadi miring turun begini. Langsung, saudara, saya panik. Namanya orang panik, pasti ada sesuatu hal yang mengejutkan bagi orang yang percaya. Saya hanya panggil, Tuhan Yesus, tolong, darah Yesus. Samping kiri kanan melihat, saudara. Sedangkan bagaimana perahu gali aja sendiri panik, apalagi kami orang awam, kami penumpang, saudara. Tiba-tiba pesawat itu pada waktu turun tiba-tiba sekali oleng, saudara, kayak berhenti sebentar langsung naik lagi begini. Dan disitulah saya katakan bahwa kuasa doa, apa yang ada di dalam benak kita, kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Karena itulah janji daripada kehidupan bagi orang yang percaya. Banyak orang mungkin tidak percaya, saudara, bahwa doa fajar, doa subuh itu luar biasa, saudara. Karena saya sendiri sudah merasakan, apalagi perjalanan sering kami mobile, pesawat, tentu kami butuh Tuhan yang menolong dalam hidup kami. Perjalanan kami masuk ke lokasi hutan kemana, tapi disitulah saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan. Oleh karena itu saya hanya bisa pesankan kepada pemuda-pemuda, kita harus lebih tekun, lebih taat kepada firman Tuhan, dan selalu kita mau mencari Tuhan. Karena Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tentu kita cari kebenaran firman Tuhan, kita gali, saudara, dan kita selalu berdoa dan jangan putus asa. Apapun saudara hadapi, gelombang pasti akan meredah, karena ada Tuhan yang menolong dan menyertai dalam hidup saudara dan saya. Inilah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, masih ada lagi? Terima kasih kepada Bapak Pembala dan yang terhormat Bapak yang hadir di sini, dan kepada saudara-saudara kami di GBI Kimaswar. Pada kesempatan ini saya memberanikan diri untuk bersaksi pada saudara-saudara dan kepada Tuhan, karena begitu besar pengalaman yang sudah kami alami, yaitu tentang kemurahan Tuhan pada keluarga kami. Puji Tuhan, setelah kurang lebih hampir 2 tahun, istri kekasih kami sudah dipanggil Tuhan, dan keadaannya sekarang sudah damai di surga dan dimakamkan di Toraja. Karena keluarga saya ada asli Toraja, dan saya mungkin Bapak sekarang tahu dari mana aslinya. Adapun kesyukuran kami dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena ternyata doa-doa saya yang selama ini kurang lebih mungkin lebih 3 tahun saya gumuli terus, belum ada jawaban. Namun saya yakin bahwa apapun yang kami minta, satu saat itu akan dikabulkan. Karena perintah Tuhan, mintalah sesuatu, apa yang kau butuhkan, kamu akan diberi. Pada kesempatan terakhir ini, dengan tahun pemberian Tuhan, tahun baru, mulai 1 Januari 2020,
kami sekeluarga, puji Tuhan, dapat berkumpul. Anak-anak saya yang ada di Jakarta, anak-anak saya di sini, dan hanya satu cucu saya yang di Morowali tidak bisa hadir karena memang belum dapat kesempatan cuti. Adapun doa saya yang selama ini kurang lebih selama almarhum masih ada, saya meminta kepada Tuhan supaya keluarga kami, anak-anak kami betul-betul menjadi rukun, akur satu dengan yang lain. Karena pada saat itu masih ada almarhumah, saya merasa bahwa di antara keluarga kami ada yang tidak sepaham, tidak akur lah kita. Namun dengan ketekunan kami berdoa kepada Tuhan, minta, selalu minta, bahwa suatu saat Tuhan akan mengabulkan. Dan puji Tuhan, pada akhir tahun 2021, jadi awal tahun 2022, anak-anak saya dapat berkumpul di sini, baik pun dari Jakarta, baik pun dari mana. Dan yang sangat menyukakan hati saya adalah ternyata, maaf, kalau situasi begini kami kadang-kadang tersendat, tidak lancar. Ternyata anak-anak kami di sini, kami rasakan sangat betul-betul begitu menjadi lebih rukun daripada saat-saat yang lalu. Itulah jawaban Tuhan atas doa-doa saya. Dan anak saya semua masih setia kepada ibundanya, pada mertuanya yang sekarang sudah berbaring tenang di patahnya di Toraja. Saya menjadi terharu, anak-anak dan cucu saya yang ada beberapa yang dari lain daerah, namun tetap setia, tetap rukun, dan tetap konsisten dengan almarhumah. Bahwa beliau mau jauh-jauh datang, kami bersama-sama ke Toraja untuk, kalau bahasa kami istilahnya nyekar. Jadi kami membawa karangan bunga di patahnya almarhum, dan anak-anak saya serta cucu serta menantunya, tentu saya juga hadir di sana. Salah satu sukacita kami dengan hadiah daripada tahun baru daripada Tuhan, dan anak-anak saya sudah lebih akrab, lebih rukun satu dengan yang lain. Namun ada satu kerinduan saya, bahwa kalau boleh, seperti firman Tuhan bahwa mintalah sesuatu kamu akan diberi. Kalau boleh, sesuai dengan tradisi dari daerah saya mohon pada Tuhan, karena Tuhan mesti memberi saya kesempatan umur panjang untuk bisa memberikan penghormatan kepada almarhum tercinta istri saya sampai usia kematiannya yang 1000 hari. Jadi kalau di acara saya itu adalah acara sewu jino atau 1000 hari. Jadi kira-kira mungkin 2 tahun lagi. Itulah keridhaan saya kepada Tuhan untuk meminta. Namun kami yakin bahwa segala rancangan Tuhan adalah mutlak, tidak bisa ditawar, tidak bisa negosiasi. Namun kami teringat bahwa mintalah kepada Tuhan apa yang kamu minta. Jadi permintaan saya, jika Tuhan berkenan memberikan saya umur panjang sehingga saya dapat menghormati almarhum istri saya yang masih tetap saya cintai sampai sekarang untuk hari yang ke-1000. Itulah tradisi kami, sekalipun ini hanya tradisi, bukan kepastian dari agama kita, tapi saya sebagai orang asli seberang, saya menghargai itu. Bahkan saya akan tetap menghormati beliau almarhumah sampai dapat memperingati hari ke-1000-nya.
Terima kasih, itulah berkat yang sudah dijawab Tuhan dari doa-doa saya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Terus saya tetap sabar bahwa suatu saat Tuhan mesti akan memberikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari menjelang siang ini Engkau sudah mempertemukan kami semua dari berbagai macam tempat di mana kami berada. Kami berkumpul dalam satu persekutuan di tempat ini untuk mempermuliakan Engkau, mengagungkan dan meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Sebab seminggu lamanya Engkau pelihara kami, Engkau memegang kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab, bahkan pekerjaan yang Engkau percayakan bagi kami masing-masing. Oleh sebabnya itu Tuhan, kami ada di hari ini Tuhan, yang adalah hari kemenangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di hari ini menjadi hari yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami mau memberikan persembahan yang berbau harum melalui hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui persekutuan ini pula kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mempermuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman, sebab kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami sampai saat ini. Urapi kami semua saat ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi dasar bagi kami untuk kami melakukan aktivitas kami untuk minggu yang baru. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa, terbatas, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam kehidupan ini. Mulut, bibir lidah hamba-Mu Engkau pakai saat ini, sehingga semua kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu sendiri, kami berdoa ucap syukur dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang berbahagia. Shalom. Shalom. Ya. Baik, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang menjadi sukacita besar bagi pribadi saya secara khusus, ya, di mana saya bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Bapak Gembala bersama Ibu dan seluruh sidang jemaat di tempat ini dengan sukacita dan selamat. Sebab saya sendiri pun tidak pernah tahu, saya sendiri pun tidak pernah mengerti, bermimpi untuk ada di tempat ini. Tetapi itulah Tuhan kita. Haleluya. Oleh sebabnya itu, yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah membimbing saya dari Kendari tiba di Makassar hari Jumat dengan selamat. Sekalipun waktu kami mau mendarat di Makassar hujan deras dan keadaan memang saya sempat panik juga, namanya manusia, ya, pasti ada rasa takut. Tetapi itulah, kalau kita berserah penuh pada Tuhan Yesus, maka itu yang tadi dikatakan bahwa Dia pasti melindungi kita. Haleluya. Yang berikut saya minta terima kasih buat Pak Gembala, Pak Pendeta setempat, bersama Bapak kekasih kita Bapak Beni, yang dimana Tuhan pakai beliau dan Pak Pendeta sehingga saya ada di tempat ini di hadapan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti saya hebat, tidak. Kita semua adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan asalkan kita mau memberi hati kita untuk memuliakan Dia. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sudah biasanya seperti begitu. Saya berdiri di depan Bapak Ibu jemaat pasti bertanya-tanya, ini siapa, dari mana, dan statusnya bagaimana. Sudah tentu seperti begitu, ya Pak Pendeta. Dan saya diberi waktu untuk berkhotbah 40 sampai 45 menit, itu aturan. Oleh sebabnya itu
saya menghargai, harus saya taat. Jadi saya akan merangkaikan khotbah saya di hari ini dengan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Nama saya Yesaya Ulemlem. Yesaya Ulemlem. Kalau di Alkitab itu nabi besar, salah satu nabi. Ya, Yesaya Ulemlem. Asli Ambon. Ada orang Ambon di sini. Ada jemaat Bapak Ambon. Asli saya orang Ambon. Saya sudah menikah, istri satu, dan cuma satu itu sampai kita dipanggil Tuhan. Haleluya. Saya, rumah tangga kami sudah dianugerahi 3 orang anak, laki-laki semua. Yang bungsu saya kasih nama dia Benyamin, sama dengan bapak kekasih kita yang ada dulu ini namanya Benyamin Ulemlem. Jadi kalau ada orang yang kenal dengan saya itu pasti lengket Pak, sebab Ulemlem marga saya Talem. Jadi saya percaya bahwa ketika jemaat semua sudah kenal saya, pasti tidak akan lupa, lengket terus. Amin. Jadi walaupun saya ada di Kendari, Bapak Ibu jemaat ada di sini, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan, maksudnya begitu. Amin. Jangan kita melupakan, kita harus sama-sama terus. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya melayani di Kendari pada organisasi Gereja Penyebaran Injil atau GPI. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdiri di depan ini, saya tidak pernah menyangka bahwa nanti saya seperti begini. Ini kesaksian. Maka kesaksian itu sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab kesaksian itu kita menceritakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga menjadi motivasi bagi semua kita untuk terus hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan dengan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam masa hidup saya waktu saya masih muda, apakah saya sudah tua ya Bapak Ibu lihat? Sudah tua Bapak Ibu. Maksudnya waktu saya masih bujang, belum menikah. Hidup saya itu kalau saya buka baju ini, mungkin Bapak Ibu tidak percaya. Ini saya kasih tulis sedikit saja ini. Bisa lihat? Bisa lihat? Kalau saya buka baju saya heran, pendeta apa model begini? Dan memang saya nggak pernah punya impian, nggak pernah punya cita-cita untuk jadi pendeta. Istri saya yang semestinya pendeta gembala. Jadi waktu istri saya itu gembala, Bapak Ibu jemaat, dia gereja di karismatik, tapi saya gereja di Gap Sultra. Kalau di Ambon GPM, kalau di Sulawesi Tenggara itu Gap Sultra, Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Sebab apa? Saya masih hidup dengan duniawi saya. Bagaimana caranya kalau saya gereja di karismatik? Kita tidak bisa merokok, kita tidak bisa minum, tidak bisa main. Pokoknya hal-hal yang Bapak Ibu tahu kalau orang-orang yang di luar sana masih lakukan. Maka itu saya tidak mau gabung dengan istri saya punya jemaat. Tidak mau. Tidak mau. Nanti semuanya itu, wah saya akan tinggalkan nanti. Bapak Ibu berjalannya waktu, saya ketemu dengan Bapak kekasih kita lewat telepon. Satu saat beliau undang saya untuk datang ke tempatnya di Sorako. Kita cerita-cerita, dan tidak apa-apa Pak Pendeta kalau saya ini kesaksian saya. Sebelum masuk pada firman ini, saya boleh bersaksi sedikit Pak ya. Saya dengan beliau Pak Beni ini lagi cerita. Tiba-tiba beliau katakan buat saya, Bapak ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang, sembarang saja Bapak, jangan begitu. Sebab saya tahu diri saya. Orang seperti saya ini, masa saya layak untuk jadi hamba Tuhan? Begitu berlalu, cerita kami itu berlalu begitu saja. Waktu berjalan Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya mengalami kesakitan.
Saya pergi bolak-balik di dokter, di Kendari, di Kabupaten Konawe. Saya di tempat pemeriksaan jantung semua lengkap, normal semua. Saya heran, ini kenapa tidak ada penyakit? Kok saya bisa mati kalau penyakit ini naik? Itulah cara Tuhan. Maka kalau seseorang itu dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, berarti ada dia punya cerita pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini punya kesaksian pribadi masing-masing sebagaimana tadi sampaikan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita semua ini sudah tentu dari berbagai macam tempat. Tapi kalau kita dikumpulkan di tempat ini bersama dengan Pak Pendeta, dengan Ibu Pendeta, hamba Tuhan di tempat ini, itu cara Tuhan supaya bagaimana kita lebih sungguh-sungguh lagi datang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia Allah satu-satunya tempat keselamatan bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari berganti hari, minggu, bulan, saya bilang ini bagaimana ini? Tiba-tiba waktu tengah malam saya punya penyakit naik, Bapak Ibu. Saya datang di gereja, saya peluk mimbar, padahal saya tidak pernah ibadah di gereja itu, tempat istri saya melayani. Saya peluk mimbar, saya bergitar, saya menyanyi, tapi saya tidak tahu pujian, saya tidak tahu menyembah. Karena kita di Protestan kan tidak ada penyembahan, menyembah, kan begitu. GPM kan di GPM kan ibadah diri begitu saja. Ini saya bersaksi, bukan saya cerita, tetapi bersaksi bagaimana kehidupan saya pada waktu itu. Menyembah, tiba-tiba selesai, saya rasa nyaman. Saya bilang sama istri saya mau baptis. Ini saya tantang mati ini baptisannya. Saya bilang saya mau baptis. Yang betul saya mau baptis. Baptis habis, saya berpikir, dulu itu saya waktu masih kecil, waktu lahir saya sudah meninggal, tapi ada satu orang pendeta, dia berdoa, saya bangkit, dan dia langsung berjanji, nanti saya akan menggantikan dia. Tapi saya lupakan semua, tapi tiba-tiba pada waktu itu saya ingat, saya percaya karena Allah mengasihi saya, maka Roh Kudus yang mengingatkan saya pada hari. Saya bilang, carikan tempat sekolahnya kamu di mana? Ada di Manado, di Bitung dan di Papua. Jadi kita berdoa, Bapak Ibu Jemaat. Saya dengan istri saya berdoa, ternyata Tuhan mau saya harus sekolah di Papua. Jadi sekolah di Papua, saya sekolah tetap di Papua, angkatan kedua. Setelah selesai saya pulang, ditabiskan menjadi gembala GPI Alpha Omega di Langkomea di Unasana tahun 2018 tanggal 16 Maret. Saya ditabiskan. Pada saat itulah saya menjadi seorang. Tapi kadang-kadang juga saya berpikir, saya jadi gembala sampai hari ini. Teman-teman saya, bahkan bukan saja teman-teman saya, keluarga saya pun belum percaya kalau saya ini sudah jadi hamba Tuhan. Sampai hari ini mereka telepon, katanya kau sudah jadi pendeta. Saya bilang seperti begitu. Masa orang seperti kamu bisa jadi pendeta? Ya mungkin saya sendiri saja heran. Saya sendiri saja heran, apalagi kamu. Maka keheranan kamu tidak bisa membingungkan saya. Saya sendiri saja bingung dan heran dengan diri saya. Tapi itu Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini demikian kesaksian saya. Kita akan lanjut. Hari ini kita ada di hari yang ke-16 ya, tanggal 16 tahun 2022. Hari yang sungguh luar biasa di tahun yang baru 2022. Kita ada di tanggal 16 hari ini. Satu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebabnya itu ketika kesaksian-kesaksian yang tadi sampaikan sungguh luar biasa. Tadi kita punya orang tua kekasih nyatakan, saya merindukan, saya ingin supaya kalau bisa saya harus merayakan 1000 hari. 1000 harinya meninggalnya kekasih daripada orang tua kita. Kita merindukan itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merindukan itu sungguh-sungguh, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati ini. Seluruh kehidupan kita datang bawa kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 itu, mintalah maka akan kamu mintalah maka akan diberi, cari
mendapat, ketok, pintu akan dibukakan. Tapi asalkan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan pindah ke lain hati, hanya Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan bagi kita. Jangan kita macam-macam lagi. Jangan hidup dengan tradisi luar sana. Tradisi surga yaitu percaya dan melakukan firman Allah. Haleluya. Apa yang saya lihat di sini, anak muda banyak sekali. Kita perlu tahu 1000 hari, 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Oleh sebabnya itu waktu yang ada kita gunakan dengan baik-baik. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu Jemaat, buka kitab kita. Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ini pasal 90 ini ayat 1 sampai 17. Tapi yang kita mau renungkan hari ini adalah ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12. Oleh sebabnya itu tema yang saya berikan di saat ini adalah kebijaksanaan. Bijaksana dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya percaya dalam keadaan kita duduk, tetapi hati kita itu sungguh-sungguh kita angkat kepada Tuhan untuk membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Tidak keberatan, saya hitung sampai 3, kita bacakan bersama-sama Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Satu kali lagi saya bacakan bagi semua kita ayat firman Tuhan kita di saat ini yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Musa, abdi Allah. Abdi itu kalau saya lihat, saya belajar sampai hari ini, kalau abdi itu adalah satu gelar atau kehormatan yang diberikan kepada hamba Allah, hamba Tuhan. Itu gelar. Nabi diberikan kepada nabi-nabi. Musa diberikan gelar ini Musa diberikan gelar ini dari Allah kepadanya, sebab memang Allah sendiri yang menunjuk dia. Allah sendiri yang pilih Musa. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau cerita Musa ini, saya ingat waktu kami masih di Ambon sana, saya masih kecil itu, biasa orang ceritakan tentang kisahnya Musa itu seperti apa. Apalagi kita semua yang ada saat ini di tempat ini. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat perjalanan Musa, saya akan sampaikan firman Tuhan perjalanan Musa sedikit bagi kita. Kalau kita melihat perjalanan Musa, waktu Musa mau dipanggil Tuhan, banyak sekali alasan-alasan yang Musa sampaikan kepada Tuhan. Banyak sekali dia punya alasan, dia punya ini dan itu. Bagaimana orang seperti saya ini, bagaimana Tuhan mau suruh saya untuk memimpin bangsa Israel ini. Sedangkan berbicara saja saya tidak bisa, tidak pandai. Tetapi kalau Allah sudah menentukan, Allah sudah menunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan, termasuk pribadi kita. Haleluya. Sama dengan saya tidak pernah orang seperti begini mau jadi. Itu pikiran manusia. Tetapi Allah tidak seperti itu. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, banyak sekali tantangan yang Musa hadapi. Bagaimana kita tahu bangsa Israel ini punya sifat, punya karakter. Tapi Musa ini, dia itu taat kepada perintah yang disampaikan atau yang diberikan Allah.
kepada dia. Dia jalankan sekalipun bangsa ini tidak taat, bangsa ini sering mengomel melawan Musa, tetapi Musa tidak pernah patah semangat. Musa tidak pernah, ada Tuhan bagaimana. Memang sekalipun ada di sini, kalau kita baca perjalanan kisah Musa, kita bisa tahu semuanya itu. Tetapi tantangan demi tantangan, persoalan masalah, kita lihat Tuhan tetap menyertai Musa. Haleluya. Tuhan tetap menyertai Musa. Oleh sebabnya itu, di Mazmur pasal 90 ini ayat 12, Musa naikkan doanya kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa kepada Tuhan, dia minta bijaksana itu, hikmat dan kebijaksanaan, dia tetap minta itu kepada Tuhan, supaya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi dia, dia tidak berpikir dengan pikirannya, dia tidak berjalan dengan kehendaknya. Dia mau supaya dia berjalan dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Musa tahu sekali, Musa ini dia ditunjuk, dia dipanggil, dia dipilih secara langsung dari Tuhan. Dia bisa tahu, dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 33, Keluaran pasal 33 ayat 11 itu, di mana di situ Keluaran pasal 33 ayat 11 itu, dia katakan, Keluaran pasal 33 bisa di Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa itu dia biasa berbicara dengan Tuhan. Alkitab yang mencatat itu, Alkitab yang berkata begitu. Musa pada waktu itu berbicara dengan Tuhan seperti adik dan kakak, seperti seorang teman yang berbicara kepada temannya sendiri. Saya kalau belajar dan renungkan firman Tuhan ini, saya kadang-kadang bangsa Israel ini, karakternya bangsa Israel seperti apa? Kalau Musa mau pakai pikirannya, kalau Musa mau berjalan dengan kehendaknya, dengan hati dia, hati nuraninya, dia bisa marah, dia bisa berkata, kamu tidak lihat ini, kamu sedang saksikan. Orang yang pilih saya, orang yang mengutus saya untuk membawa kalian keluar dari sini, ini dia berikan bagi saya kuasa. Oleh sebab itu saya percaya kalau saya bikin sesuatu pasti terjadi. Tapi Musa tidak pernah pakai otoritas yang diberikan Tuhan Allah. Masa tidak, malah di dalam Keluaran pasal 32 ayat 32 ini, karena tegak-teguknya bangsa Israel ini, Musa berdoa, Musa minta kepada Tuhan. Keluaran pasal 32 ayat 32, di situ kita dikatakan seperti apa? Keluaran pasal 32 ayat 32. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bayangkan Musa, hatinya Musa itu begitu mencintai umat yang dipercayakan Tuhan untuk dia pimpin, dia bawa ke tanah Kanaan. Tetapi ketika bangsa ini, umat ini berontak kepada dia, dia tidak, malah dia bilang sama Tuhan, hapuskanlah namaku, supaya bangsa ini, umat ini bisa bebas, diampuni dan diselamatkan. Kalau Musa pakai dia punya prinsip manusia, kehendaknya, maka dia bisa lakukan apa saja bagi umat ini. Tetapi tidak pernah. Ini merupakan gambaran bagi kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan tetap kasih kebijaksanaan untuk dia melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Dia takut jangan sampai dia berbuat salah kepada Tuhan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 4, kenapa dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sebab ayat 4 katakan, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1 tahun, tahun 2021 yang sudah kita lewati, 1 tahun 365 hari. 365 hari, belum sampai 1000 tahun. Tapi kalau kita bisa melewati 365 hari sampai kita ada di 16 hari ini, tahun yang baru, itu adalah anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 yang kita sudah lewati. Pasti banyak tantangan, banyak persoalan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, bahkan dalam persekutuan. Tetapi Tuhan menyertai kita sehingga kita ada di hari yang ke-16 tahun 2021. Amin. Maka itu saya paling semangat sekali ketika saya masuk di tempat ini. Luar biasa, semua lengkap. Apalagi tadi tim musik naik untuk kita mulai ibadah kita. Waduh, saya sempat gugurkan air mata. Itulah Tuhan, kasih dan cinta Tuhan yang sungguh luar biasa. Sekalipun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak terlepas ya dari segala kelemahan kita. Pasti banyak hal yang kita sering lakukan melukai hati Tuhan, tapi Tuhan begitu mengasihi sampai kita ada saat ini. Maka sebagai aktivis, sebagai umat-umat, bagaimana kita mau memberikan seluruh kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan di tahun yang baru ini. Sekalipun dalam kehidupan kita banyak yang kita lakukan, aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab kita, pekerjaan, mungkin sebagai hamba Tuhan, mungkin sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, kerja sebagai buruh kasar. Tetapi kita ingat, kalau kita ada di hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Maka Alkitab firman Tuhan ini merupakan gerbang bagi kita untuk kita masuk ke dalam, melihat dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab Bapak Ibu bayangkan tahun 2022 tanggal 16 hari ini, hari yang ke-16, kalau kita ada itu satu ungkapan syukur yang tidak pernah kita putus-putuskan berikan kepada Tuhan. Ada kalanya orang yang tidur waktu kita mau masuk tahun 2022, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Ada keluarga saya di Ambon. Tiba-tiba saya baca WA, orang tua kekasih sudah tidak ada. Banyak orang yang tidak menikmati tahun baru atau tahun 2022. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini kita masih menikmati tahun yang baru ini, di bulan yang ke-1 ini, itu satu hal yang sungguh luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah untuk kita. Amin. Maka itu, kalau sebagai umat-umat Tuhan yang ada di GBI Kima ini, apapun yang disampaikan oleh pemimpin, kita harus taat. Amin. Kita harus taat. Apapun yang disampaikan oleh gembala, kita harus taat. Bukan saya sampaikan begini supaya kita mesti gembala itu harus dihargai, dihormati. Bukan. Bukan saya mau supaya kita, bukan pikiran saya, bukan itu. Tapi bagaimana kalau kita tidak taat kepada pemimpin kita yang ada di gereja, bagaimana kita mau taat kepada Tuhan? Haleluya. Apalagi anak-anak muda yang ada sekarang. Saya lihat anak muda ini luar biasa. Anak muda ini adalah generasi penerus, tulang punggung daripada gereja. Bagaimana? Sudah tentu banyak aktivitas, banyak pekerjaan. Tapi saya lihat ini hari Minggu ini luar biasa sekali. Meninggalkan semua kesibukan. Jangan seperti orang lain. Saya tidak singgung tentang orang, tapi kita orang Kristen, orang percaya yang katanya percaya kepada Tuhan. Tapi hari Minggu ada yang katakan begini, Bapak Ibu Saudara. DLA, kalau kami di sana itu kan DLA itu kasihan ya.
Deela, ini hari ini, hari Minggu ini waktuku ini, sebab hari Senin saya sudah kerja lagi. Jadi hari Minggu bukan ibadah, tetapi hari Minggu pergi kerja di sawah. Ada bangunan yang masih tersisa, kesempatan ini. Tapi dia tidak pernah ingat bahwa yang berikan kekuatan, yang berikan kesehatan, yang berikan keselamatan sampai hari ini adalah Tuhan. Maka sebagai orang percaya harus kita pahami, harus kita pelajari firman Tuhan dalam kehidupan. Renungkanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, siang dan malam, supaya dimanapun kita berada, kita beruntung, bukan kita menjadi orang-orang yang kaya. Bapak Ibu Saudara, saya dengan kedua bapak ini, kami dari hotel di jauh sana. Kami di sini lama sampai di sini. Saya bukan orang Makassar, jadi saya tidak tahu di bagian-bagian sana jauh ya. Tapi kalau kami datang sampai di sini selamat dulu sampai sekarang ini, itu kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan kita bilang saya gagal, body saya bagus, saya sehat. Tapi kalau Tuhan bilang sini, tidak ada seorang pun yang mau membatalkan kalau Tuhan bilang sini Miko. Tidak ada. Tidak ada. Sini Miko. Tidak ada yang bilang sabar dulu, sabar dulu Tuhan, atau Tuhan sabar dulu, anak saya masih. Tidak ada. Maka hari-hari ini, kalau kita ada di tanggal 16 Januari 2022, janganlah berhenti berdoa, minta Tuhan kasih hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, supaya apapun yang kita lakukan pasti diberkati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, pasti diberkati. Apa yang kita kerjakan pasti diberkati Tuhan. Jangan seperti orang di sana. Kesempatan ini, hari Minggu ini, atau ada piston, atau ada puasa, kamu yang lain pergi saja. Saya masih sibuk ini, saya masih mau pergi itu, kasihan, Deela. Apalagi anak-anak muda itu di sana, itu Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah di sana, kami enam kakak, jemaat yang saya layani enam kakak, beliau tahu persis, Om Bedi tahu, enam kakak. Kami punya pemuda di sana 6 orang saja. Tapi kalau namanya sudah duduk begini ibadah, biar rambut putih, saya sudah kasih aturan memang. Kalau kita sudah ada di dalam ruangan ibadah, harus tertib. Saya kasih contoh. Kalau Anda dipanggil bupati, kalau Anda dipanggil camat, kalau Anda pergi dulu begini, atau mau orang macam mau bagaimana, atau pergi dulu cerita kiri kanan. Aturan yang saya buat di sana, ketika sudah ada di dalam gereja, harus kita pujian penyembah sambil menantikan waktunya untuk kita ibadah. Bukan datang cerita. Kalau saudara datang cerita keluar 5 kata, 6 kata. Tapi saya tidak peduli. Karena apa? Saya takut sama Tuhan. Ini keselamatan. Bukan kamu lakukan begitu untuk kepentingan saya, tidak, untuk kepentingan kamu, kepentingan kita semua. Kita menghargai, menghormati Tuhan. Kalau manusia biasa, kita bisa hormati, kita bisa saling. Apalagi Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan kepada kita sampai hari ini. Maka di sana kalau ibadah, jangan coba-coba, apalagi HP-HP-an itu. Waduh, biar nanti bilang pendeta itu makan hati, mungkin dia punya HP tidak baik, makanya dia tidak mau lihat kita pegang HP. HP-mu itu biar sampai puluhan juta, bahkan mungkin miliaran, tapi tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan berikan bagi saudara, kekuatan, kesehatan, keselamatan. Hanya itu saja. Apalagi berkhotbah, maka kita itu harus punya hati yang bijaksana, supaya kita, kalau ada firman dalam kehidupan kita, pasti kita bijaksana, pasti kita hidup tertib. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Kristen itu yang sangat penting. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah Bapak Gembala, itu adalah kepala keluarga. Suami itu adalah gembala.
dipercayakan Tuhan untuk jemaat yang kecil ini, istri dan anak-anak itu. Bagaimana sikap dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengatur, membina, mengarahkan rumah jemaat kecil ini, istri dan anak-anak. Maka sesuatu yang harus kita mau lakukan, mengawali dari rumah tangga kita. Supaya kalau kita datang di keluarga, datang di persekutuan, sudah tertib semua. Oh betul tahu. Orang-orang ini tertib sekali. Orang-orang ini sopan. Saya bisa katakan, saudara, saya kalau berkhotbah itu begini. Saya biasa bilang, saudara pikir kekayaan saudara itu menjamin saudara punya keselamatan. Saudara pikir datang di gereja ini lalu begitu ibadah, terus saudara sudah selamat. Saudara datang di gereja tapi saudara punya hati pikiran masih di lain tempat. Datang di gereja sudah dulu tapi masih cerita dan ini dan itu. Tidak jadi. Nanti kalau cerita-cerita itu pasti dia akan bilang, di sana itu dia pinjam saya punya ini. Katanya ini tapi sampai sekarang. Oh kemarin kita naik lalu dia bilang, saya lupa ini. Pura-pura pasti. Dia bilang tolong dulu saya. Tapi sampai hari ini itu manusia. Maka itu Musa berdoa kepada Tuhan, berikanlah kebijaksanaan supaya jangan sampai dalam perjalanan kehidupan, lebih khusus dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagiku, aku sia-siakan itu. Janganlah kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita di tahun yang baru ini. Jangan sia-siakan. Ini adalah kesempatan bagaimana kita mau mempermuliakan Tuhan, bagaimana kita mau menunjukkan bahwa benar-benar kita adalah orang Kristen, orang yang percaya, orang yang memikut Tuhan. Dalam rumah tangga kita harus lakukan itu. Dalam keluarga kita harus lakukan itu. Supaya orang yang mungkin tidak kenal Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan. Oh orang Kristen memang seperti begitu. Saudara, di tempat saya pelayanan, di gereja yang kami layani, ada di tengah-tengah hutan. Bisakah Bapak jemaat melayani di sana? Di hutan. Kalau tidak percaya saya, tanya di saksi itu. Di lingkaran orang-orang kita, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, saya dikelilingi gereja pas-pas di tengah-tengah orang Hindu. Tapi Bapak Ibu, satu kesukacitaan yang begitu besar, kalau sakit, Pak Pendeta bisa kami pergi ke situ untuk doakan dengan sukacita. Mari sini. Saya katakan dengan bukan bisa lagi, tapi lebih daripada bisa. Kira-kira apa? Mari sini. Jadi mereka itu ada saudara-saudara kita yang dari kami juga datang. Maka sesuatu yang terbaik itu harus kita awali dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Amin. Jangan seperti orang-orang di sana. Aduh, kalau dulu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya pulang, biasa kalau saya pulang itu kan sudah pusing sedikit, sudah merah kening, berarti istri saya sudah tahu. 2, sudah mabuk, apalagi kalau sudah kalah judi. Bahaya. Sampai buka belakang. Ada nasi kalau tinggal sedikit, mulai hati sudah marah. Kenapa nasi sedikit? Buka, tidak ada sayur-sayur, hancur semua. Bapak saudara, saya tidak biasa munafik. Itu belakang hancur semua, saya kasih hancur. Saya tidak mau munafik. Tidak. Memang kehidupan saya begitu dulu, tapi sekarang tidak. Tapi belum sempurna. Saya berusaha untuk mau sempurna. Kita semuanya ini tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi bagaimana cara kita? Firman Tuhan ini, kalau kita cinta firman Tuhan, dia yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. 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 Maka itu Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan. Saya lanjutkan dulu. Kalau sudah tidak ada sayur dan ikan, hancur itu belanga. Kita saja sudah beli belanga berapa? Itu
Tapi habis itu saya sendiri yang pergi beli lagi. Jadi saya yang berusaha untuk beli. Itu satu kebodohan yang luar biasa. Tidak ada kebijaksanaan pada orang Kristen. Hari Minggu pergi ibadah, tapi setelah ibadah pulang hancur semua barang-barang. Kita diajarkan oleh firman Tuhan di hari ini untuk bagaimana memiliki hati yang bijaksana. Setiap orang percaya harus punya hati yang bijaksana. Katakan dengan saya sama-sama ya, kalau tidak keberatan. Setiap orang percaya harus kita punya hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana, maka sudah tentu dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan persekutuan, pasti kita akan menjadi terang untuk menerangi. Saya lihat di sini, woi, oke. Saya bilang ini luar biasa sekali. Kita sempat jalan-jalan di sini, keliling-keliling dengan Bapak Beni. Saya bilang pasti ada rencana Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 1 ayat 37, firman Tuhan katakan, bagi anak tidak ada yang mustahil. Maka kita jalan-jalan tadi, saya bilang, oh ada rencana Tuhan ini. Saya lihat, apa gambar-gambar itu yang biru-biru itu loh, minum-minum itu. Gambar-gambar itu, saya lihat di sebelah sini, ini, waduh luar biasa sekali ini. Bisa-bisa ini kalau kita pulang, kalau sudah rasa capek mungkin dulu terlalu lama langsung masuk. Saya percaya bahwa kita semua sudah tidak ada dalam kehidupan itu. Amin. Haleluya. Dulunya kita ada di situ, tetapi sekarang karena kasih Tuhan menyelamatkan kita sampai hari ini, maka kehidupan itu sudah kita lepaskan, sudah kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca firman Tuhan, saya renungkan kasih dan penyertaan Tuhan setiap waktu, detik, menit, jam, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Apakah saya mau bijaksana, memberi diri saya untuk bijaksana melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya atau tidak? Maka hari ini waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Bagaimana kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau tidak ada kebijaksanaan dalam kehidupan kita, saya percaya kita tidak akan mempermuliakan Tuhan dengan hidup ini, tapi dengan hal-hal dunia. Maka itu selalu dan selalu kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tolong berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi kita, supaya setiap apa yang kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ini kesempatan. Ada lagu mungkin kita semua tahu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, itu penciptanya orang Ambon. Tapi di Ambon sana, Bapak Ibu, waduh, saya setiap hari komunikasi dengan keluarga saya di Ambon. Bukan saya menjadikan, tapi memang betul kenyataan. Menyanyi terus, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Aduh, padahal itu kalau keluarga saya dengar dia sudah meninggal, lebih bagus lagi dia meninggal supaya jangan ribut-ribut. Tapi kalau kita bijaksana dalam hidup ini, kita hidup melakukan firman Tuhan. Kalau kita sakit saja, aduh kasihan Tuhan, tolong jangan sampai terjadi apa-apa. Itu orang paling baik. Tapi kalau kita yang tadi saya katakan itu, maka sampai sekarang jangankan teman saya, keluarga saya pun masih telepon, kau sudah jadi pendeta betul ini kak? Seperti itu. Bayangkan, keluarga saya belum percaya hari ini. Saya punya hidup dulu, waduh, ya semua orang punya masa lalu. Semua orang bisa jadi preman, dan preman itu seperti apa? Semua. Saya berdoa itu, saya menangis. Tadi saya menangis puji-pujian itu. Waduh, tidak ada yang seperti engkau. Kita ada hari ini karena kasih Tuhan.
anugerah Tuhan. Bukan kuat kita, bukan hebat saya, bukan. Tuhan tolong hikmat dan kebijaksanaan itu Tuhan tahu dalam kehidupan saya, hati saya, supaya hidup ini menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan dipermuliakan. Bukan jadi dampak itu pergi dulu. Ini kalau dulu kita gereja, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kalau khotbah lama saya sudah mulai gelisah. Ini pendeta di khotbah lama sekali. Kita sudah tahu firman itu, kenapa ulang-ulang terus? Sebab apa? Pikiran, aduh ini orang sudah tunggu di sana, teman-teman sudah mau janji. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini tidak punya pikiran seperti itu. Amin. Bila perlu satu hari ini kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Amin ya. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini, jemaat yang suka, jemaat yang rindu untuk selalu memuji menyembah Tuhan, apalagi mau mendengarkan firman Tuhan. Janganlah kita seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya itu, dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini, jangan sampai dunia ini membuat kita terlena. Dunia ini membuat kita terpesona dengan segala macam yang ada di dalam. Jangan. Sebab firman Tuhan katakan, langit dan bumi semuanya ini akan dihancurkan, dibinasakan dalam lautan api yang tidak terpadamkan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sebelum dunia ini dihancurkan dengan semua yang ada, kita sudah diangkat. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Pada waktu ada di dalam penganiayaan, penindasan, Petrus mengingatkan mereka, jemaat Tuhan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang gentar terhadap segala sesuatu yang kamu rasakan, kamu alami saat ini. Jangan. Kita orang-orang Kristen pada saat ini dianiaya dengan berbagai macam persoalan masalah, tapi jangan sampai iman kita itu jatuh. Maka itu harus berdoa minta kebijaksanaan, supaya ketika dunia ini dihancurkan, dunia ini akan dibinasakan. Memang dunia ini harus dibinasakan sebab banyak dosa di dalamnya, supaya dunia yang baru Tuhan turunkan, dan kita orang-orang yang tetap setia di dalam melakukan firman ini, Taurat atau hukum ini, kita yang akan masuk di dalam dunia ini, yaitu Yerusalem Baru. Maka itu kita buka. Belum waktu. Tidak apa-apa Bapak kembali. Ya. Saya percaya jemaat Tuhan belum bosan ya? Belum bosan. Kalau sudah bosan, kami sudah bosan, kami sudah tahu Pak. Ya. Kita buka ayat terakhir ya. Kita buka 1 Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Belum apa-apa ini, baru tanggal 16. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia kasih hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani hidup kita di tahun yang baru, bersama aktivitas kita, setiap tugas dan pekerjaan kita. Sebagai manusia saya percaya, saya pun demikian. Kita tidak terlepas dari berbagai macam kelemahan-kelemahan kita. Tapi kalau kita datang untuk membawakan semuanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Dia akan mengasihi kita. Dia akan memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap persoalan dan masalah jangan sampai membuat kita down, jangan sampai membuat kita jauh, jangan sampai membuat kita lepas dari anugerah Tuhan. Maka itu Petrus menuliskan surat ini untuk menguatkan iman percaya daripada pengikut atau orang percaya, supaya apapun persoalan dan masalah yang dihadapi, dia tetap kuat. Umat percaya, orang percaya tetap kuat di dalam Tuhan. Maka itu jangan sampai kita berhenti berdoa.
Jangan sampai kita bosan menyembah Tuhan. Bila perlu hari ini kita semua menyembah Tuhan sampai sore. Kenapa? Dia pelihara kita sampai sudah tanggal 16 ini. Jemaat mau, jemaat setuju, sepakat. Hari ini kita menyembah Tuhan di tempat ini sampai malam. Sepakat? Tanggal 16 Tuhan pelihara kita. Hanya beberapa waktu saja. Masa tidak bisa? Saya sebelum kesini hari Jumat, hari Kamis malam Jumat, karena kita mau di sana sudah menjadi satu ketetapan. Kalau tahun baru kita mau mengawali kegiatan kita, diskon dan doa puasa, harus doa semalaman. Kita harus doa semalaman, berdoa, minta tuntunan daripada Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan. Setelah doa semalam selesai, pagi-pagi langsung saya berangkat ke bandara. Dari tempat saya ke bandara itu sampai taruh 2 jam lah. Jauh. Saya tinggal itu di daerah yang pedesaan. Kalau pendeta-pendeta besar mungkin tidak mau, dia suka tinggal di sana. Itu Pak Beni ada di sana. Bukan saya tidak pernah berbohong, tidak. Saya dulu dari berbohong, pendusta, sekarang saya berdiri di mimbar mau jadi orang pembohong, pendusta lagi bagaimana? Tempat saya itu di hutan, gereja. Ini tanya Pak Beni. Tapi kok orang-orang dari Jakarta, dari mana bisa datang pelayanan situ? Luar biasa sekali. Saya percaya satu saat pasti kita akan bertemu di tempat saya untuk melayani, mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan masalah tempat. Di dunia ini hanya sementara, tetapi tempat kita yang abadi ada di surga. Tuhan punya janji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya sudah selesai aku datang menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Maka itu jangan sampai kita menyembah. Tadi betul pemimpin pujian WL tadi bilang, masa bagaimana tadi? Itu kalau di sana, kalau penyembahan dan puji-pujian, saya berteriak. Kamu di luar sana, panggil anakmu saja yang ada di dekat saja, berteriak, orang di sekitar 50 meter bisa dengar. Coba bayangkan, di rumah anak ada di sini, tetapi mungkin karena dia main ini, game atau HP, mamanya ada di sini. Panggil anaknya saja, orang di 40-50 km sana bisa dengar suaranya. Tapi datang memuji itu, ibadah memuji Tuhan. Betul itu, betul. Pemimpin pujian tadi harus bagaimana kita berikan semangat, support bagi jemaat. Bila perlu ini jatuh karena kita menyanyi sampai terbongkar, bisa kerja lagi ya, Pak Pendeta ya. Kita menyanyi sampai ini terbongkar, jatuh semua kan bisa kita kerja. Habis ibadah kita kerja rame-rame. Ya, menyanyi itu harus kita pastikan surga dengan. Haleluya. Sebab kita ini di dunia ini kita sementara latihan. Di surga nanti kita punya kerja hanya pujian, penyembahan, sukacita. Amin. Kalau di sini kita tidak ada sukacita, memuji Tuhan saja. Yang tadi mereka bilang, bagaimana yang mau pergi di surga ini? Cocok atau tidak? Karena kita di sana itu kerjanya kita hari-hari pujian, penyembahan dan mempermuliakan Tuhan. Masa kita dulu, saya percaya kita semua punya hidup sama, latar belakang sama. Dulu kalau kita pergi di klub malam saja, musik sudah naik itu pasti. Masa sekarang ini Tuhan kasih kita umur panjang, Tuhan kasih kita kesehatan sampai hari ini kita tidak bisa buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita siap, kok kita bagaimana? Tuhan sedih kalau kita datang ke gereja. Saya lihat saya punya saudara yang tadi di sebelah sini, yang di sini tadi, saudara saya.
Saya bilang sama Om Bedi, wah itu saudara saya itu dari timur itu. Kan saya bilang, wah ini saudara saya ini kayak orang timur. Om Bedi bilang, itu orang Papua. Waduh, saya senangnya bukan main. Saya bersyukur sukacita orang Papua ada di sini. Mana dia itu saudara saya? Luar biasa. Terima kasih ya. Saya dulu sekolah kitabnya di Papua, di Jayapura Sentani. Kita sama-sama tidak pandang dari Papua, dari Ambon, dari Toraja, dari mana, tapi kita ini orang surga. Amin. Bukan orang mana-mana, tidak. Makanya saya bilang, waduh, tapi kalau jadi di sini itu harus berdiri depan, itu harus bawa umat ini, membawa umat ini masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Itu kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Makanya di depan ini yang menjadi penentu untuk bagaimana umat ini bisa dengan sukacita menerima firman Tuhan. Sebab kita tidak tahu persoalan masing-masing. Mungkin dari rumah tangga sana ada galau ini dan itu, tapi jangan galau. Kita orang-orang di sini, saya percaya kita tidak galau ya waktu datang. Amin, sukacita. Sebab kita datang untuk mau membawa hidup kita mempermuliakan Tuhan. Jadi yang di depan itu harus perlu ya, mungkin baterai baru tapi ganti baterai. Saking sukacita dan suara kita membuat baterai-baterai baru ini suara. Itu yang Tuhan mau. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di sini dikatakan oleh Rasul Petrus bagi umat percaya ketika ada di dalam tekanan, ada di dalam penganiayaan. Ini surat 1 dan 2 Petrus ini dia tuliskan bagi umat percaya waktu ada dalam penganiayaan, ada dalam penderitaan, siksaan karena ikut Yesus. Dia katakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Hari ini kamu dapat siksa, tetapi kamu pertahankan iman percaya kamu kepada Tuhan, itu sama saja besok dan lusa kamu akan menerima upahnya. Tapi kalau tidak bisa mampu untuk menerima siksaan aniaya hari ini dan kamu mau bebas, sama saja 1000 tahun dan selama-lamanya kamu akan mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Jadi siksaan, persoalan masalah yang membuat kita mungkin ini, jangan takut, sebab ini hanya sementara. Amin. Hanya sementara. Maka penting dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, yang paling mencari kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu orang percaya adalah doa. Amin. Adalah doa. Doa merupakan ujung tombak bagi setiap kita orang percaya. Jangan sampai kita sudah berdoa terus, tapi kapan ini persoalan ini akan berakhir? Sudah berdoa setiap hari, Pak Pendeta, jangankan Pak Pendeta, ini saya baru selesai berdoa ini, tapi begini-begini saja. Kita harus lihat lagi, kita harus kontrol, evaluasi diri lagi. Ada apa yang bikin, apa yang masih kurang ini, sampai belum terjadi mujizat Tuhan dalam hidup ini. Sebab saya mengalami, kalau saya tidak mengalami, saya tidak berani untuk berdiri menyampaikan di hadapan Bapak Ibu Jemaat. Kalau saya tidak mengalami mujizat, saya tidak mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan saya tidak berani untuk menyampaikan di hadapan Bapak Ibu Jemaat. Tapi saya alami itu. Musa dia mengalami dengan Tuhan secara pribadi, maka dia berani untuk mengambil keputusan, dia berani untuk melakukan segala sesuatu. Sama dengan kita. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu Saudara Jemaat, lebih khusus kita sebagai anak-anak muda dalam kehidupan kita, mungkin ada yang kita lakukan bagi orang tua kita, Bapak dan Mama hari ini. Saya rindu sekali. Bukan berarti saya ini sudah sempurna, saya ini bijaksana betul. Tidak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua, termasuk pribadi saya, untuk lebih bijaksana lagi di dalam menjalani kehidupan saya bersama tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saya tengah ini. Semua kita, barangkali dalam perjalanan kehidupan kita, ada yang kita lakukan mengecewakan, melukai orang tua kita, mama dan papa kita,
om dan tante kita, opa dan oma kita, saudara kita. Hari ini saya rindu dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau minta ampun, kita lepaskan semuanya itu, lepaskan pengampunan itu, supaya kita layak untuk hidup di tahun ini, melakukan aktivitas, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Kita sama-sama mempermuliakan Tuhan dengan hidup ini. Satu saja, terletak pada pusatnya, sentralnya ada di hati kita. Apakah hati kita mau kita berikan untuk diisi dengan firman Tuhan, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana? Saya rindu, sekali lagi saya rindu hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita keraskan hati kita. Sebab hari yang kita ada saat ini di dalam ini, di sini firman Tuhan katakan 1000 tahun sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Artinya bahwa hari ini kalau kita bertobat, hari ini kita pulihkan hati kita, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang kita mengecewakan, melukai kita, maka sama dengan 1000 tahun jaminan kita. Tapi 1000 tahun kita hidup, namun dalam kehidupan perjalanan kita mengecewakan orang, melukai, sama saja tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebabnya itu ada pada hati kita. Hati kita adalah sentral atau pusat yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maupun persekutuan. Saya bisa undang tim musik datang ke depan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebabnya itu dikatakan pada bacaan kita 2 Petrus 3, jangan sampai kita lupakan hari ini yang satu ini. Satu hari ini sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Satu hari kalau kita hidup baik, hati kita ini dipulihkan, sama dengan 1000 tahun kita hidup. Tapi 1000 tahun kita hidup, namun kita tidak pernah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sama-sama. Kita minta kepada Tuhan, Bapak Ibu.